sini berperan sebagai Adit. Siapakah Adit? Oh, halo, hai. Pertama-tama aku mau bilang terima kasih dulu buat kalian udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini dan semoga bisa bantu untuk menyebarkan A Little White Lie ini ke teman-teman yang lain. Iya benar. Dan oh ya, siapa itu Adit? Adit adalah seorang CEO, boleh lah ya. Dia seorang CEO di salah satu hotel, anaknya Ben juga, dan salah satu sahabat dari Bintang, adalah orang-orang di sini. Dan dia juga mempunyai satu white lie yang menjadi kebohongan yang dia udah simpan dari dulu. Nah, di cerita ini kita akan mencari tahu apakah white lie itu dan apakah white lie itu bisa menjadi sebuah truth. Itu adalah Adit. Thank you. Nah, terima kasih. Berikutnya silakan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kalista Arum. Di A Little White Lie ini aku dipercayakan untuk memerani Ocha yang karakternya itu anak yang periang, she's smart, dia pintar, dan juga dia selalu berpegang teguh pada surat yang dia terima dari kecil. Wow. Oke. Thank you. Baik, berikutnya silakan. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Kenalin, aku Junior Roberts dan di series ini aku berperan sebagai Bintang. Bintang, dia itu bisa dibilang anaknya sangat-sangat hangat. Bisa dibilang dia itu hangat, dia itu pencari suasana. Dan ya seperti yang dibilang tadi Jerome, aku sahabatnya Adit dan Ocha. Ya, bestie. Gitu. Kayaknya nggak bisa dibuka lagi deh, takutnya jadi spoiler ya. Mungkin itu doang deh sampai saat ini ya. Oke, berikan tepuk tangan dong, luar biasa. Udah semua ya, ini bisa dibilang kan peran kalian itu merupakan center ya, bisa dibilang ya. Di antara juga pemeran-pemerannya juga pastinya memberikan support yang luar biasa di cerita ini ya. Oke, dari naskah yang kalian baca, ya kan udah baca dong kira-kira ya untuk kayak naskahnya sendiri, jalan udah hafal. Baik, katakan kepadaku dialogmu. Jangan spoiler dong. Oke, hal apa nih yang paling mengganggu ya secara emosional ya dari karakter yang diperankan kira-kira? Yang paling mengganggu? Yes. Yang paling berkesan aja deh. Maunya yang ganggu, ya udah yang tulis naskah gimana? Boleh nggak berkesan nih? Ya udah yang Okay. paling mengganggu. Jadi kalau Adit itu dia mempunyai suatu kelainan, yang mungkin mengganggu orang lain dan juga dirinya. Agak susah kan jelasinnya ya karena belum nggak boleh ngomong. Ya, pokoknya intinya dia mempunyai suatu kelainan yang mungkin mengganggu atau menghambat dirinya dan menghambat orang lain. Tapi ya mau nggak mau itu harus, ya itulah dirinya dia. Tapi apakah kelainan itu justru membantu dia mendapatkan sesuatu yang dia mau? Kita belum tahu. Nah, bagus jawabannya, pinter deh. Pasti senior. Makasih Pak, thank you. Ocha, silakan. Oke. Bingung kan? Sih. Cuman kalau menurut aku karakter Ocha tuh yang paling mengganggu tuh dia sering banget menempatkan diri di situasi yang bikin orang-orang tuh kayak second hand embarrassment gitu. Bahkan aku yang meran aja kayak aduh malu deh meraninnya, kayak dia selalu menaruh dirinya di situasi seperti itu. Jadi suka bikin malu sendiri. Oke, luar biasa. Oke, berikutnya silakan, Bapak. Gimana ngasih taunya? Agak susah, takutnya spoiler soalnya lo. Nggak. Kalau dari segi karakternya sih sebenarnya nggak ada yang mengganggu. Cuman yang mengganggu itu the white lie-nya dia sih. White lie Bintang tuh sangat-sangat mengganggu sekali sebenarnya. Cuman nggak bisa dikasih tahu lah di sini, susah jelas. Iya sih ya, makanya agak berat ya. Ini ya, lebih berat menceritakannya daripada memerankannya ya. Iya, ya. pokoknya kebohongannya itu bikin jadi gregetnya itu di situ gitu loh, kayak kok gitu sih, kok ya gitulah. Lagi bohong sekarang. Oke, thank you, luar biasa. Oke, kita ke bintang-bintang yang lainnya mungkin di belakang boleh. Kita punya pertanyaan nih buat kalian semua juga nih ya. Oke, silakan mungkin sayang boleh. Naura, ini harus diungkapkan dengan fakta yang sebenarnya. Tadi pertanyaannya apa? Baik, aku ulang Pak demi Anda. Apakah kebohongan itu bisa dimaklumi? Nggak tahu, aku nggak pernah bohong soalnya. Aduh, baik banget.
Itu barusan bohong. Iya bener, pasti dosanya 1% deh. Cuman aku lebih tipe orang yang beautiful lie dibanding harsh truth. Oke. Paham nggak? Jadi Paham kayak ya. ya udah lu bohong aja deh ke gue, yang penting semua aman aja. Everything's good. Iya. Oke. Kecuali mengganggu apapun itu. Ya udah kalau lu bilang OTW, macet-macet, tapi gue tahu lu sebenarnya baru mau mandi gitu misalnya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting lu datang. Gitu ya. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa lu Oke. bohong, yang penting lu nyampe. Iya. Tapi aku punya pertanyaan, teman kamu nggak ada yang benalu kan? Apa? Teman kamu nggak ada yang benalu kan? Nggak ada. Nggak Itu ada, bekas kan? trauma aja soalnya. Oh iya baik, luar biasa. Pasti pemerannya ya, keren. Thank you. Baik, silakan Ocha. Kayak aku udah cukup diwakilkan deh dengan yang lain. Oke, aku setuju sama semuanya. Gitu ya. Kalau aku justru kayak kebalikannya Jerome deh. Aku prefer hard truth than beautiful lie. Oke. Apa ini? Oh wow. Damn. Wow, ini udah ada nih. Ini tadi belum ada pintu loh. Oke, wow. Oke, iya kan? Oke. Bisa nanti dulu nggak ya tayanginnya? Aku jadi pesan konsentrasi nih. Oke, Bapak silakan Pak. Iya. Oke, bisa pause dulu nggak Karto? Tahan. Tahan dulu. Ini belum selesai nih, belum kelar nih. Oke, silakan Pak. Pak. Oke. Tuh kan, baca konsentrasi kan? Yuk. Kayak kalau menurut aku sebenarnya agak susah ya, karena aku kan kalau dari aku sendiri ya, ini kebohongan yang aku lakuin dan menurut aku cukup sering, tapi menurut aku ini hal yang aku pengen lakuin karena aku gak mau nyakitin orang gitu. Jadi aku anak rantau dan nyokap aku di Bali, jadi kadang-kadang kalau misalkan nyokap aku nanyain is everything good, semuanya baik-baik di sana atau gimana, ada masalah enggak, aku selalu berusaha untuk bilang gak apa-apa, semuanya aman kok, nggak ada masalah, semuanya berjalan dengan lancar. Karena aku nggak mau nyokap aku ngerasa sakit hati atau mungkin jadi kepikiran segala macam kayak gitu sih. Jadi ya gimana ya kalau dibilang boleh apa enggak sih? Menurut aku sih boleh kalau itu bisa membuat orang lain untuk jadi enggak ngerasain sesuatu yang menyakitkan gitu sih. Asalkan itu bukan yang hal yang jahat ya yang dibohongin gitu loh, kayak misalkan sesuatu yang misalkan aku maling terus aku bilang menyokap nggak maling gitu ya, itu sesuatu yang itu jahat ya, kalau gitu. Gitu Oke. sih. Ya, yang penting itu Nggak gitu Pak. bisa menciptakan kondisi kondusif ya, baik yang menerima kabar maupun kita yang memberi kabar, gitu kan sebenarnya ya. Semoga nyokap aku nggak ngeliat ya video ini. Oh jadi enggak ya. dong, ada yang live gak hari ini? Mention mamanya boleh loh. Untungnya mama aku nggak terlalu on sosmed sih. Jadi Oh gitu, baik. Oke. Terima kasih ya. Oke, kita ke saudara lagi boleh ya saudara ya? Boleh ya Pak saudara Pak, pertanyaan lagi nih. Oke, jika series ini digambarkan dengan satu kalimat. Nah, ya kan, tadi udah di-spill semua nih ya, rangkumannya gitu kan. Kalimat apa yang tepat untuk mewakili cerita ini? Silakan. Nah, berat kan pertanyaannya kan? Iya nih, jebakan terus nih. Satu kata. Kalimat. Satu kalimat. Ya, satu kalimat. Apa? Ini satu kalimat ya. Little white lie. Ya udah. Dari segi fisik minor, yaitu rambut yang memang lebih cocok dengan karakternya, dari pekerjaannya, dari apa yang dia suka dan lain-lain gitu. Kalau dari aku. Baca silakan. Aku sama kayak Jerome, aku juga fisiknya lebih ke looks aja sih. Rambut aku sebagai Ocha tuh lumayan berbeda dari karakter-karakter aku sebelumnya. Aku harus potong poni sama biasanya botak, sama rambutnya kayak curly gitu. Curly. Oke. maksud pertanyaannya nanti untuk 12 tahun itu maksudnya untuk peran SMP dan peran itu kan maksudnya ya? Oke. Boleh kasih tahu nggak sih nanti untuk SMP-nya? Ya untuk SMP bukan kita yang memainkan nanti soalnya. Oke. Kita. aneh kan? Nggak cocok kayaknya. Betul. Kita ini website ini sangat realistis gitu. Jadi kita melakukan dengan itu. Itu sih. Alright. Ya, thank you. Baik. Thank you. Yang berikutnya silakan, tadi siapa yang mau bertanya? Boleh ke belakang. Oke.